Dewan Pengurus, kami mau Tuhan melalui dan melakukan ini semua di dalam penyertaan-Nya, karena kami percaya tanpa penyertaan segala hal yang akan kami lakukan akan berakhir sia-sia. Tetapi dengan keyakinan kami, dengan penyertaan keberagaman kami di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, karena itu kami menyerahkan seluruh kehadapan Tuhan. Sudah terpilih, Tuhan akan kuatkan, Tuhan berkati, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya. Dan biarlah acara kami ini yang akan segera dimulakan di dalam pimpinan Tuhan dari awal hingga selesai di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Akabeda mama godang panomodomoni.
dalam posisi Maida. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan di hari yang indah ini kita dapat berkumpul bersatu sesama pejuang Batak Bersatu dalam rangka pemberian SK dari DPP ke DPW Provinsi Banten dan selanjutnya nanti dari DPW Provinsi Banten ke DPD Kabupaten Tangerang dan dari DPD Kabupaten Tangerang ke DPC yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi song ini dia mau atur dengan nami naro sian Jakarta Barat di Desa Muna, di Siala Pelaka Muna, di Nasiroha Muna, Bui Roha Muna, mengelupi acara tas di arena uling di arena di Gelong. Rekan juang dari dua pimpinan wilayah. Di sini ada saya katakan supaya kita bisa hari ke depan kita untuk penerimaan SK. Yang pertama dari pimpinan kita, dari Gubernur, Kapolda, Bapak Ronald Weber, pimpinan dan penasihat yang sudah disampaikan tadi, tolong ke depan. Bapak Joe Panjaitan, Hendra Utara, Ketua Sabor Penggabian, Kuala Satu, Kuala Dua Apun Penggabian, Kuala Tiga Pribadi Sagala, Kuala Empat. Silakan Pak. Sekretaris Silakan duduk. Penggabian,
dan Humas Rudi Hartono Nenggolan, Jampi Storus, Panglima Edi Suami, dan Prosos Lamsiar. Renal Pasaribu, Ferry Manulang, Antoni B. Silaban, Felix Dixon H. Aulay, Biro Penelitian atau Litbang Joni Siahaan, Dintom Sombi, dan Biro Pemberdayaan Wanita Ciorlan. Saya belakangnya sebentar ya. Jadi terima kasih buat semua keluarga besar pejuang. Wakili ketua umum, bukan ketua umum, tetapi saya juga pendiri. Jadi kebetulan DPP di Medan, jadi saya lah yang untuk pemberian SK. Tapi nanti kalau untuk pelantikan, tetap akan dihadirkan semua dari mulai Dewan, KSB, dan jajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Karena ini sudah 1 bulan untuk perihal dari mandat ke SK, dan sekarang sudah ditentukan yang menjadi ketua DPW. Yang mana orangnya? Oke. Sekarang saya bacakan suratnya. Surat keputusan nomor 13 SK DPP Pejuang 11/2022 tentang pengangkatan Saudara Sabarhot Pangondian Panggabean sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Provinsi Banten periode 2022 sampai 2027 berdasarkan 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. ADART Pejuang Batak Bersatu. Menimbang 1. Pendahuluan anggaran dasar Pejuang Batak Bersatu bahwa sebagai bahagian dari warga negara Indonesia untuk dapat berperan aktif memajukan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Batak, untuk menciptakan kesempatan berkreativitas dan berserikat dalam wadah organisasi Pejuang Batak Bersatu. 2. Surat mandat nomor 12 SM DPP Pejuang Sumatera Utara 10/2022 pada tanggal 6 Oktober 2022 tentang pemberian mandat pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah Pejuang Batak Bersatu Provinsi Banten. 3. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Pejuang Batak Bersatu menilai bahwa Saudara Sabarhot Pangondian Panggabean adalah sosok yang dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pejuang Batak Bersatu. Memperhatikan konsolidasi dan pengembangan organisasi adalah program utama yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran kepengurusan Pejuang Batak Bersatu di semua tingkatan organisasi. Memutuskan menetapkan 1. Mensahkan surat keputusan nomor 13 SK DPP Pejuang
11/2022 tentang pengangkatan Saudara Sabarho Pangondian Panggabean sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Provinsi Banten periode tahun 2022. 2. Mengangkat Saudara Sabarho Pangondian Panggabean sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPP Provinsi Banten periode tahun 2022 sampai 2027 sebagai terlampir pada Surat Keputusan Nomor 13 SK DPP Pejuang 11/2022 tanggal 2 November 2022 dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP Pejuang Batak Bersatu. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam penempatannya. Dikeluarkan di Medan pada tanggal 2 November 2022. Dewan Pimpinan Pusat DPP Pejuang Batak Bersatu, Ketua Umum Martin Siahaan dan Sekjen Happy Malau. Terima kasih. Sekarang kita prosesi untuk pemberian. Jadi sesuai dengan yang sudah ada struktur organisasi, tadi kita sudah sahkan semua orang-orangnya. Sekarang kita hanya untuk pemberiannya dan juga untuk kita foto kalau mau difoto. Terima kasih. Sabar. Aku foto dulu ya. Satu sekali lagi. Nah. Yang kami sayangi Ketua DPW Provinsi Banten, yang kami cintai semua rekan juang. Baik, saya akan panggilkan pengurus-pengurus DPD ke depan. Penasehat kami Pak Yohanes Panjaitan, Pak Jantan Tambunan, Mandu, Pak Jimmy Simajunta, Pak Koklen Rumapea, Oke, karena ini pengesahan BPD, saya mohon kepada saudara kami, rekan juang kami, Sekretaris BPD Kabupaten Serang. Sekali lagi, Sekretaris BPD Kabupaten Serang. Mohon pada wakaf kedua. Surat Keputusan Nomor 01 SK DPW Banten Pejuang Batak Bersatu 2022 tentang pengangkatan Saudara Poklen sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Pejuang Batak Bersatu untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027 berdasarkan 1. Pancasila,
2. Undang-Undang Dasar Abang Batak Bersatu. Menimbang, memperhatikan, dan menetapkan. Mensahkan surat keputusan nomor 01 SK DPW Banten P2 Batak Bersatu 2022 tentang pengangkatan saudara Poklen Rumapiat sebagai Ketua P2 Batak Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten periode tahun 2022 sampai 2027. Dikeluarkan di Tiga Raksa pada tanggal 6 November 2022. Dewan Pimpinan Wilayah DPW Provinsi Banten P2 Batak Bersatu. Mundur tuh Budi, masuk dulu. Tuan Serai sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Madia Serang Provinsi Banten P2 Batak Bersatu untuk periode tahun 2020-2027 berdasarkan 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga P2 Batak Bersatu. Menimbang, memperhatikan, menetapkan. Mensahkan surat keputusan nomor 02 SK DPW Banten P2 Batak Bersatu 2022 tentang pengangkatan saudara Biduan Sirait sebagai Ketua P2 Batak Bersatu Dewan Pimpinan Daerah Kota Madia Serang Provinsi Banten untuk periode 2022-2027. Dikeluarkan di Tiga Raksa pada tanggal 6 November 2022. Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Banten P2 Batak Bersatu. Bapak Ketua Umum ataupun yang mewakili beserta jajarannya yang kami hormati, para pembina kami, Oleh Tiga Raksa, saya bacakan Asiroha 2 Situmorang, John Panggabean, Ketua Posman Nainggolan, Wakil Ketua Bandi Silitonga, Mulia kepada Bapak Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang, kami persilakan waktu dan tempat. Nomor 02-SK/DPD Tangerang Banten, Pejuang Batak Bersatu, bulan 11 tahun 2022 tentang pengangkatan saudara Posman Nainggolan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Pejuang Batak Bersatu di Kecamatan Tiga Raksa periode tahun
2022 sampai 2027 berdasarkan Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. 3. ADART Pejuang Batak Bersatu. Menimbang, memperhatikan, menetapkan. 1. Mensahkan surat keputusan nomor 02 SK garis miring DPD Tangerang Banten Pejuang Batak Bersatu garis miring bulan 11 garis miring 2022 tentang pengangkatan Saudara Posman Nainggolan sebagai Ketua Pejuang Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Tigaraksa. 2. Mengangkat Saudara Posman Nainggolan sebagai Ketua Pejuang Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kecamatan Tigaraksa. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali bila terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalam penetapannya. Dikeluarkan sejak tanggal 6 November 2022 Tigaraksa. Jangan akhir tahap. Oke. Laksana Tihani, Ketua Umum beserta jajarannya, begitu juga dengan Ketua Praklen Bumapea beserta rekan-rekan juang sekalian dan kepengurusan CAC Isoka Tangerang. Penasehat Portas Sagala, Ketua Makarius Sinabela, Tishong Simoraki, kepengurusan MPAC Isoka Mauliano. Ya, sebelum kita mulai, izin ikuti keputusan nomor 01 garis miring SK garis miring DPD garis miring Tangerang garis miring Banten garis miring Pejuang Batak Bersatu garis miring bulan 11 tahun 2022 tentang pengangkatan Saudara Makarius Sinambela sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Pejuang Batak Bersatu periode 2022 sampai 2027 berdasarkan 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. ADART Pejuang Batak Bersatu. Menimbang, memperhatikan, menetapkan. 1. Mensahkan surat keputusan nomor 01 garis miring SK garis miring DPD strip Tangerang strip Banten Pejuang Batak Bersatu bulan 11 2022 tentang pengangkatan Saudara Makarius Sinambela sebagai Ketua Pejuang Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang
Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tahun 2022 sampai 2027. Mengangkat Saudara Magarius Sinapela sebagai Ketua Pejuang Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Oke. Semangat Ketua. Yes, siap. Ketua DPC. Ya, demikianlah pemberian dari Soka. Kami berikan lagi. Bapakku, berapa? Serio? Serio apa ini ada? Tahu sampai nada, tidak ada. Nah, asal kok panas itu hari. Dari itu DPW dari 700.000. 700.000. Langsung menjadi. Sehari hari. Halo. Saya siapa baik? Karena tidak ada ini satu. Bah, tolong. Gitu. Mana tidak ada? Oh, DPW. Satu lagi. Dua. Jauh lagi.
200. Oh, 700. Aku pada gicang nih, mau dia ada pada siap. Sehari, 2 hari, baru hari. Kalau kan dari gicang nih, kita akan membahas penasehat yang terhormat pembina dan yang terhormat dari yang mewakili ormas, yang terhormat dari yang mewakili dari instansi Kesbangpol ataupun Satpol PP, yang terhormat yang mewakili dari institusi TNI Polri. Terima kasih juga terkhusus buat semua anggota keluarga pejuang Batak Bersatu yang datang hari ini. Dan walaupun tidak datang tadi, memang kami lihat DPD atau DPC namanya dipanggil, tapi tidak semua yang datang ya, karena memang nggak bisa kali ya. Ya, tapi orangnya memang sudah ada semua ya, udah konfirmasi. Ya, nanti jangan kita buat orangnya di SK, tapi orangnya memang belum setuju ataupun belum pernah konsolidasi. Tapi semua sudah konsolidasi sama ketua ya. Oke, terima kasih. Jadi dua patah kata dari kami dari DPP. Mari kita bersatu, mari kita solid. Walaupun kita dari organisasi X, marilah kita meninggalkan itu dan move on. Kita melangkah 2 ataupun 3 langkah ke depan. Memang kita ini nasional. Nasionalnya itu artinya nasional Batak ya. Agama kita itu 6 agama ini kita tidak masalah masuk organisasi ini. Tetapi dan juga di organisasi kita ini terutama memang Batak, tetapi ada bisa kultur, apakah itu istrinya orang Batak ataupun suaminya orang Batak, bisalah masuk bergabung di sini. Dan sebentar lagi untuk organisasi kita ini mohon jangan diaduk atau dicampur atau di bawah naungan bayang-bayang politik, terkhususnya partai. Karena pilihan saya pasti beda partai, adik saya juga beda partai. Kalau nanti pejuang saya suruh milih siapa nanti saya suruh, nggak mungkin. Jadi artinya biarlah dari hati kita masing-masing kalau untuk politik. Tapi kalau untuk politik di tingkat tinggi, ya mau nggak mau kita harus pilih yang terbaik daripada yang terburuk. Artinya Bapak Ibu yang di sini, marilah kita berhikmah. Dan di anggota dewan, jangan nanti kita sampai ribut gara-gara mendukung si A, mendukung si B. Organisasi kita ini jadi seperti arahnya nggak tahu. Padahal arahnya organisasi kita ini yang dari dulu kita organisasi lama, marilah kita laksanakan atau kita lakukan, kita jalankan. Apa yang lama yang baik itu kita tambahin lagi yang terbaik buat ke depannya. Setuju kira-kira? Tepuk tangan loh. Jadi terkhusus di ketua DPW yang sudah terpilih, kami memang berharap atas itu bukan, tetapi semua teman-teman anggota yang di sini itulah yang memilih Amang sebagai ketua di sini. Jadi kami tidak bisa intervensi. Kalau kami intervensi berarti politik larinya. Artinya kami tidak menghargai anggota yang Bapak bawa, yang Amang bawa. Jadi teman-teman semuanya yang sebagai jajaran semuanya di sini, apapun persoalan, jangan seperti Metro Mini main bypass.
Ya, paham maksudnya? Kalau ada permasalahan di internal ini, tolonglah internal ini yang menyelesaikan. Makanya ada namanya amang pembina, penasehat, ditanyalah amang penasehat dan pembina seperti apa. Misalkan apabila salah ketuanya itu, karena tidak ada istilah di sini lulus, tidak ada istilahnya seorang pemimpin itu tidak ada kesalahannya. Makanya seorang pemimpin itu biasanya dia pasti pakai juru bicara. Kenapa? Kalau dia salah, tidak ada yang bisa meluruskan. Tapi kalau juru bicaranya salah, masih bisa diluruskan sama pimpinannya atau ketuanya. Jadi artinya nggak ada, jangan kita nanti mencari-cari kekurangan siapa, kesalahannya siapa. Marilah kita diskusikan, kita bijaksana, kita semua kan sudah mengertilah kehidupan susah suka dukanya di perantauan. Kita semua hampir rata-rata kami perantau ya. Mungkin taruhlah 70-80% yang ada di sini. Jadi untuk ketua DPD juga, ketua DPC, terima kasih yang sudah tadi disahkan bijaksana untuk menjalankan atau mengemban tugas-tugas yang sudah dipercayakan ke kita. Kalau ada kesalahan anggota dan juga ketua punya kesalahan, marilah berdiskusi di internal Manginanya. Jangan sampai nanti ada yang bikin apa ke pusat, apa di sini terus nanti tidak direspon, dikira kita seperti apa, dikira kita tidak bijaksana. Sebenarnya sama-sama lah kita. Mungkin yang di DPP juga nggak terlalu pintar juga, tapi ada kelebihan mereka juga. Di teman-teman di sini juga ada kepintaran, ada kelebihannya juga. Bidang masing-masing tajamlah di bidang masing-masing. Terima kasih, saya kira seperti itu. Tetaplah kita seperti motonya melayani, dan juga kita satu hati, satu rasa, satu tujuan. Dan NKRI buat kita harga mati terkhusus orang mata semua. Mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan seperti kita juga beribadah, bergandengan tangan, saling mendukung. Kira-kira seperti itulah sepatah kata dua dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DPD dan DPC, kami atas nama penasehat DPD Jakarta Barat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para undangan semua, yang mana pada hari ini telah diserahkan SK. Maka kami sebagai penasehat sudah lebih dulu mengalami. Kami juga di Jakarta Barat baru berdiri kurang lebih 5 bulan. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa saya bilang yang seperti dibilang Bapak Pembina tadi, waktu kita di pengurus pusat dari Perjuangan Batak Bersatu yang saya hormati, juga para ketua pimpinan dari provinsi, ya, dari kabupaten bahkan tingkat kecamatan, dan tidak lupa juga kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Dan Ramil. Terima kasih atas kehadirannya, bersedia meluangkan waktu datang berkumpul di tengah-tengah kita. Tepuk tangan kita berikan dulu untuk Pak Dan Ramil. Semoga beliau selalu sehat dan sukses selalu. Dan juga saya sampaikan salam hormat saya yang saya cintai, yang saya banggakan seluruh pengurus maupun anggota daripada Pak saya. Jadi tidak disangka bina buru-buruan, ada satu tujuan. Kita kalau pada jauh, belum ada yang kenal, mungkin sebagian besar sudah banyak yang kenal. Maka tidak salah kalau saya memperkenalkan diri saya. Ya, saya dipanggilnya biasanya gelarnya Upuk. Saya berdinas di Polres Tangerang Kabupaten. Nah, dan juga ya saya ini selalu ada di tengah-tengah. Mungkin lain gabi bukan tidak asing dengan kita semuanya. Tentunya harapan saya ditunjuk. Nah, saya kasih tahu, kebetulan juga saya selalu aktif mengawasi dan membina beberapa teman-teman yang punya organisasi kemasyarakatan. Dan itu sudah sah karena dalam Undang-Undang Dasar 45 dengan 2 reformasi, ya, bahwa setiap orang bebas berekspresi, bebas berpendapat
tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Ketua dari pusat, dan ini suatu berkah buat kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan setiap warga negara turut serta dalam bela negara, dan salah satunya inilah wujudnya, dan harus kita bersyukur yang dulu tidak bisa sekarang tidak bisa. Namun demikian, saya yang mau pilih dari juga dari instansi pemerintah, banyaknya ormas di tengah-tengah masyarakat, luar biasa banyaknya. Tentu harapan kami juga bahwa lahirnya Pejuang Batak Bersatu ini mampu membantu pemerintah di dalam segi apa? Dulu ada ilmu disebut Ipolexosbud Hankam. Makanya di dalam organisasinya tentunya semua sudah ada. Pejuang Batak Bersatu jadi contoh, jadi panutan untuk organisasi sudah sampaikan bahwa Pejuang Batak Bersatu bukan hanya miliknya orang Batak, juga harus dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Banten, karena kita berada di Provinsi Banten. Jadilah contoh, dan harapan saya kepada Ketua DPW Provinsi, ibarat pepatah mengatakan, kuatnya hebatnya nakoda bukan tergantung kapalnya, tapi bagaimana nakodanya bisa membawa pasukannya mengarungi begitu hebatnya gelombang. Tapi karena sosok seorang pemimpin yang tangguh dan hebat, berkarakter, bisa memotivasi seluruh anggotanya untuk berbuat, membantu kebajikan, membantu pemerintah di dalam mengatasi beberapa persoalan yang ada. Tentunya kehadiran pembina beserta alat aman inang semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, inang, amang, kepada semua keluarga besar PBB yang berada di sini. Nama saya Jeffrey Alsen Sepayung, panggilannya Pak Jeffrey, bisa marga saya Sepayung, asli dari Simalungun, Persimalungun. Kalau dibilang Persimalungun, ya, tapi kami besarnya di Jakarta, tapi masih sering juga pulang-pulang sana. Kemudian kami besar di Jakarta Barat, Amang di Grogol Tamburan. Kemudian saya sudah berdinas kurang lebih sekitar 29 tahun masuk menjadi anggota TNI. Kami di sini mewakili Bapak Dandim. Tadi kebetulan ada kegiatan kodim, kemudian beliau melaksanakan pengamanan haul di Pasar Kemis. Seluruh personil TNI Polri pun melaksanakan pengamanan. Kurang lebih sekitar ribuan warga yang melaksanakan haul di ditunjuk Kapten Jeffrey kalau mewakili kegiatan penyerahan SK PUD di Kabupaten Tangerang. Saya sudah berkeluarga, Pak Jabu Burmanulang, kebetulan kenal kami di Papua. Terima kasih Dewan Pengurus Wilayah dan pendiri, juga pembina saya dari kepolisian sama kebetulan sebetulnya saya ini lagi kurang sehat kan dipanggil. Saya perwakilan dari Aliansi Masyarakat Tiga Raksa. Untuk diperkenalkan kembali, Aliansi Masyarakat Tiga Raksa itu bukan hanya menghimpun keormasan ya, opung ya izinnya. Tidak hanya menghimpun ormasan yang ada di Kecamatan Tiga Raksa, khususnya Kabupaten Tangerang. Ini kita terlahir untuk membangun majunya Kabupaten Tangerang. Dengan ini, dengan adanya Pejuang Batak Bersatu, yuk mari kepengurusannya kita tunggu di sekretariat
kita sama-sama maju untuk membangun Kabupaten Tangerang agar lebih maju ke depannya. Demikian sepatah atau dua patah kata ini saja. Kurang enak badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD Jakarta Barat, kami persilakan maju ke depan. Dari Bapak Pembina atau penasehat, pembina dan penasehat satu-satu. Ya, pembina dan penasehat. Ya, kami persilakan Bapak Ketua APK Penggabian cendera mata buat kita semua. Tusude na dua-dua nami. Ya, gimana? Sudah selesai fotografer? Ya, kami persilakan duduk kembali. Sebelum kita terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya di acara penerimaan SK P2 Batak Bersatu wilayah Provinsi Banten. Bila mana ada kekurangan di acara kami ataupun penyambutan kami yang kurang berkenan di hati, kami pengurus P2 Batak Bersatu yang ada di Provinsi wilayah Banten, kami mohon maaf. Kehadiran P2 Batak Bersatu Provinsi Banten sebagai ormas pendatang baru di Provinsi Banten, kami siap dibina dan siap bersinergi dengan pemerintah. Untuk rekan juang ormas yang ada di Provinsi Banten atau di Kecamatan Cigaraksa, kehadiran P2 Batak Bersatu di Provinsi Banten bukanlah sebagai musuh saudaraku, tetapi kami siap bersinergi dan sama-sama berjuang untuk kemajuan Banten, terutama menjalankan misinya yaitu sosialnya. Bravo saudaraku. Untuk pimpinan kami Dewan Pimpinan Pusat P2 Batak Bersatu, kami mengucapkan banyak terima kasih yang kami telah diizinkan bergabung di P2 Batak Bersatu. Kami wilayah provinsi siap dibimbing untuk kemajuan organisasi ini. Untuk rekan juang P2 Batak Bersatu yang ada di Provinsi Banten, sekali P2 Batak Bersatu tetap P2 Batak Bersatu. Bila mana mau bergabung ke ormas lain, misalnya PP, LFP atau ormas lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, silakan saja. Tetapi di sini perlu saya tegaskan, kalau untuk bergabung dengan ormas yang berlogokan Batak, selain pejuang Batak Bersatu, di sini sejelas saya tegaskan tidak diperbolehkan. Dan untuk panitia kami mengucapkan banyak terima kasih waktu dan tenaganya sehingga acara
Penerimaan SK berjalan dengan baik. Tetap sulit ya saudaraku. Untuk bapak dan ibu yang saya hormati, apabila nanti mau pulang dari tempat ini, tetap sehat, bertemu dengan keluarga bahagia. Salam hormat untuk keluarga semua dari kami P2 Batak Bersatu wilayah Provinsi Banten. Seperti Batak mengatakan, asana purat tanopano mena ranking masih rankingan. Molo petung berat pada padaudo petema tondita namar sigong goma. Horas. Horas sudah kedua.
Ibu tidak. Kawal biar orang